This train will be stopped at Padalarang. Thank you for your kind attention. Whoosh, 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 yes! Halo, hari ini kita mau ke Bandung, tapi ada yang sedikit beda nih. Apa ya bedanya? Kita hari ini mau nyobain Whoosh, kereta cepat. Oke deh, sampai jumpa di stasiun kereta cepat. Untuk menuju stasiun kereta cepat Halim, teman-teman bisa pilih beragam mode transportasi. Yang pertama, teman-teman bisa naik LRT dan turun di stasiun Halim. Yang kedua, kayak kita kemarin, naik kendaraan pribadi. Nah, kalau bawa mobil atau motor, teman-teman bisa lewat jalan akses terusan DI Panjaitan ya. Posisinya sebelum terowongan perempatan Cawang, teman-teman belok kiri. Nah, selain itu juga ada Transjakarta dari halte Cawang. Rutenya kalau nggak salah namanya 7W. Tadi sempat lihat kan ya, ada bisnya. Nah, akhirnya sampai juga kita di stasiun kereta cepat Halim. Pagi ini tujuan kita mau ke stasiun Padalarang. Nah, ini teman-teman bisa cek jadwalnya ya di sini. Di Instagramnya sama di websitenya juga kalau nggak salah udah ada deh. Teman-teman bisa beli tiket kereta cepat on the spot atau beli online. Kalau mau beli online, pilihannya bisa lewat website tiket.kcic.co.id atau lewat aplikasi Whoosh atau lewat aplikasi KAI Akses. Kemarin kita belinya di aplikasi KAI Akses. Gimana? Dia punya QR, jadi kita harus Karena hitungannya masih grand opening, banyak banget nih spot foto kayak gini. Udah selesai foto-foto, kita mau OTW ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini tempat boardingnya ya. Tapi sebelum nyampe ke sana, kita mau lihat dulu nih rules-nya, do's and don'ts di dalam kereta. Biasa ya, ada peraturan-peraturan standar kayak nggak boleh bawa senjata api, senjata tajam. Nah, babu-babunya Anabul juga nih nggak boleh bawa Anabul kesayangan mereka. Nah, tapi sebagai anak gendut nih, yang kita perhatiin adalah boleh makan nggak sih di dalam? Ternyata boleh guys. Udah nyampe lantai 2, ternyata kita masih harus nunggu lagi. Karena baru bisa boarding 30 menit sebelum keberangkatan. Kita mau naik kereta yang jam 6.40 dan saat ini masih jam 6.00. Kita udah sampai di stasiun kereta cepat Halim. Nah, ternyata jaraknya agak jauh ya dari Bandara Halim. Kalau dari Bandara Halim mungkin sekitar 3 kilo. Tapi kalau sama stasiun LRT Halim itu sebelah-sebelahan ya. Ada aksesnya juga buat masuk ke LRT Halim dari sini. Nah, karena udah 6:10, kita ngantri nih di depan gate. Tapi ternyata ada sedikit error ya kayaknya. Nggak tahu belum siap apa gimana. Ya intinya kita masih harus ngantri sampai 6:15. Proses check-in-nya gampang banget sih, tinggal scan QR code dan cepet banget responnya. Sekarang kita menuju ke peron 3. Di sini buat naik ke atas ke peronnya, kita bisa naik eskalator, bisa naik tangga, dan ada lift prioritas juga. Nah, ini dia kereta yang lagi jadi primadona nih, Whoosh. Intermezzo dikit, tahu nggak sih kepanjangannya Whoosh apa? Jadi, WHOOSH ini kepanjangannya adalah waktu hemat, operasi optimal,
sistem handal. Agak maksa ya. Kita di kereta berapa? Gerbong 2 yang kelas ekonomi. Oh iya, si Wus ini punya 3 kelas. Yang pertama, yang first class itu harganya 600.000. Terus kemudian ada business class itu 4,5, harganya 450.000. Dan ada yang ekonomi. Kalau udah nggak promo sih katanya harganya 300.000 ya. Tapi ini masih promo sampai bulan November, kita dapat di harga 150.000. Nah, buruan nih buat teman-teman yang mau nyobain juga, silahkan sekarang secepatnya. Will depart from Halim Station to Tegal Luar Station. This train will be stopped at Padalarang. Thank you for your kind attention. Wus, 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 yes. Nah, ini udah jam 6.40, keretanya berangkat tepat waktu. Interior keretanya khas banget nih, kereta buatan Cina. Aku pernah naik kereta di Laos buatan Cina, desainnya sama persis kayak gini. Jadi first impressionnya gimana naik ini? Bus, yes. Ya first impressionnya tadi ternyata kursinya sempit ya. Buat anak gendut kayak kita kayaknya agak sesek sih. Tapi kalau berat kalian 80 kilo ke bawah sih fine ya. Memang salahnya di kita kegendut. Benar guys. Jadi kira-kira kamu bakal naik ini lagi nggak nih kalau mau ke Bandung? Kalau butuh ke Bandungnya pagi, terus misalnya ada acara yang sharp on time jam 9 pagi di Bandung, kayak sih bakal naik ini sih. Iya. Tadi benar-benar on time, 6.40 kita udah ready berangkat. Walaupun pas di awal agak lama ngantri. Menurut kamu apa sih yang masih harus diperbaiki nih dari bus ini? Apa ya? Tadi aja sih pas mau check-in, udah waktunya check-in jam 6.10, tapi terus kita udah ngantri kan ya. Tapi sampai jam 6.15 akhirnya baru dibuka. Ya, molor dan ya sepertinya belum siap sih. Sama mungkin ini kali ya, tadi aku lihat gate-nya tuh nggak disable friendly. Jadi yang disable tuh harus dibukain pintu khusus lagi sama petugasnya gitu ya, nggak kayak MRT. Tapi buat warga Bandung, kalau misalnya mau flight daripada harus ke Kertajati ya, mendingan naik ini terus naik pesawat dari Halim atau ya ke Cengkareng juga deket. Karena bisa naik LRT kan. Tinggal naik LRT. Selama masih di Jakarta, kecepatannya masih di angka 140 km per jam. Nah, kecepatannya ini bakal bertambah terus sampai di angka 350 km per jam. Melansir dari websitenya Wus, alasan kenapa kereta cepat ini bisa segitu cepatnya karena sudah menggunakan EMU atau Electric Multiple Unit tipe KCIC 400 AF yang merupakan tipe kereta api cepat generasi terbaru yang digunakan di Cina. Dari sisi sarana perkereta apian lainnya, kereta cepat ini juga menggunakan jalur kereta cepat khusus dengan teknologi tinggi. Jalur kereta api cepat ini merupakan jalur kereta yang dibangun dengan konsep double track. Ini juga katanya teknologi baru. Kemudian dari segi infrastrukturnya, katanya sih kereta cepat ini tahan gempa ya, hingga kekuatan 8 magnitude. Dan memiliki umur teknis hingga 100 tahun. Wah, kita doain aja nih biar awet terus ya Wus ini. Memasuki daerah Karawang, nah kita masuk nih ke kecepatan maksimal yaitu 350 km per jam. Kurang lebih pemandangannya kayak gini. Cepet kan ya, bisa dilihat tiang-tiang yang kelewatan tuh ngebut banget.
Nah, kalau kita dari arah Jakarta, duduk di kursi yang 2 seat, kurang lebih view-nya kayak gini. Kalau misalnya mau yang menghadap ke selatan, yang view-nya mungkin lebih bagus ya. Nih, bisa dilihat, itu yang kursinya 3. Oh iya, waktu mau pergi, aku sempat baca beberapa review, katanya sinyal HP jelek dalam kereta. Tapi ternyata buat Telkomsel sama XL, alhamdulillah masih ada sinyal nih di dalam kereta ya selama perjalanan. Kemarin aku juga sempat nyobain toiletnya, dan toiletnya mirip-mirip nih sama kereta eksekutif ya. Kayaknya nggak sempet deh kalau mau pup di sini, cuma bisa pipis aja. Dan setelah 30 menit, tibalah kita di stasiun Padalarang. Oke, aku bakal turun di sini. Di stasiun Padalarang, keretanya cuma berhenti kurang lebih 3-5 menit. Jadi kalau kita mau turun di stasiun Padalarang harus buru-buru ya. Jangan sampai kebawa sampai Tegaluar. Karena kalau misalnya kita beli tiketnya sampai Padalarang, ya berarti harus turun di Padalarang katanya. Nggak bisa kita berubah tujuan, berubah haluan ke Tegaluar. Tiba di stasiun Padalarang, kalau misalnya teman-teman mau ke Kota Baru Parayangan, teman-teman bisa langsung keluar nih di stasiun ini karena udah deket ya jaraknya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke Bandung, teman-teman bisa naik KA Feeder yang udah termasuk nih dalam tiket kereta cepat. Ikutin aja nih tanda panah kereta jarak jauh atau intercity train ini. Yang aku agak bingung kenapa kalau kita mau masuk ke kereta feedernya, kita masih harus ngantri lagi nih. Padahal kan semua orang yang ada di sini pasti pengguna kereta cepat ya, dan harusnya sih udah punya tiketnya dong. Nah kalau gitu ngapain kita harus nyeken-nyeken lagi, ngantri-ngantri lagi? Mungkin bisa jadi masukan juga buat PT KAI untuk evaluasi ke depannya sistemnya diganti nih. Nah, habis itu kita langsung turun tangga, ikutin eskalator untuk menuju ke peronnya KA Feeder. Di sini kelihatan banget nih kesenjangannya. Peronnya kereta cepat masih bagus, peronnya KA Feeder ini udah ya gitulah. Nah, ini dia keretanya si penghubung dari Padalarang ke Bandung. Oh iya, informasi juga kalau ternyata jumlah seat di KA Feeder ini nggak sebanyak jumlah seat di kereta cepatnya itu. Jadi, teman-teman juga harus buru-buru naik ke sini, karena kalau nggak, kayak kita kemarin, nggak dapet tempat duduk. Jadi harus berdiri deh selama perjalanan di KA Feeder ini. Nah, kebagian duduk, nanti di feedernya tuh duduknya nggak sesuai nomor, jadi ngacak. Nggak sesuai apa jumlah penumpang, nggak bisa berdiri deh. Kita dapat kursi belakang. Gampang. Selain di stasiun Bandung, kereta feeder ini juga berhenti di stasiun Cimahi. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 30 menit dan sampailah kita di stasiun Bandung. Jadi kalau di total dari stasiun Halim sampai ke stasiun Bandung butuh waktu 1 jam persis, yaitu kereta cepat selama 30 menit dan kereta feeder 30 menit juga. Gimana menurut teman-teman? Worth it nggak nih dengan budget segitu? Kita butuh waktu 1 jam sampai ke Bandung. Jangan lupa perhitungkan juga waktu yang teman-teman perlukan ya buat menuju ke stasiun Halimnya itu sendiri. Oke deh, sekian perjalanan kita naik kereta cepat. Nantikan petualangan kita di Bandung ya.